semua. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, dan pemikiran antara dua orang atau lebih individu secara langsung. Komunikasi ini bisa terjadi melalui berbagai saluran seperti lisan, tulisan, dan isyarat nonverbal. Komunikasi antar pribadi terjadi antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung dan personal. Komunikasi jenis ini melibatkan interaksi verbal dan interaksi non-verbal, yang mana interaksi verbal seperti berbicara dan mendengar, sedangkan interaksi non-verbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara, di mana pesan yang disampaikan bersifat pribadi dan intekstual. Sebelum kita lanjut, gimana nih teman-teman? Udah ngerti belum apa itu komunikasi antar pribadi? Kalau udah, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya itu proses komunikasi. Yang pertama, pengirim. Individu yang memulai komunikasi dengan memiliki gagasan, informasi, atau perasaan yang ingin disampaikan. Pengirim bertanggung jawab untuk mengkodekan pesan tersebut. Yang kedua, pengkodean. Proses di mana pengirim menerjemahkan ide atau perasaan menjadi simbol atau kata-kata yang bisa dimengerti oleh penerima. Ini bisa melibatkan bahasa verbal dan nonverbal. Yang ketiga, pesan. Konten aktual yang dikomunikasikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini bisa berubah kata-kata yang diucapkan, tulisan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Dan yang keempat, saluran. Medium atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Saluran bisa berupa tatap muka, telepon, email, ataupun media sosial. Yang kelima, penerima. Individu yang menerima pesan dari pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk menginterpretasikan atau mendekodekan pesan yang diterima. Keenam, pengkodean. Proses di mana penerima menerjemahkan simbol atau kata-kata kembali menjadi gagasan, informasi, atau perasaan yang dapat dimengerti. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pemahaman penerima terhadap konteks dan makna pesan. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu umpan balik. Tanggapan atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima. Umpan balik ini dikirimkan kembali ke pengirim dan dapat berupa verbal atau non-verbal. Umpan balik penting untuk memastikan bahwa pesan telah diterima. Kedelapan, konteks. Situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Konteks meliputi faktor-faktor seperti budaya, lingkungan fisik, situasi sosial, dan hubungan antar individu. Yang terakhir atau yang kesembilan, gangguan. Segala sesuatu yang dapat mengganggu atau merusak proses komunikasi. Gangguan ini bisa bersifat fisik, psikologis, atau semantik. Materi selanjutnya adalah tujuan komunikasi antar pribadi. Pertama, untuk membangun dan memelihara hubungan. Komunikasi antar pribadi membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antar individu. Ini sangat penting dalam semua jenis hubungan, baik itu pribadi, profesional, atau sosial. Yang kedua, berbagi informasi. Salah satu tujuan utama komunikasi adalah untuk berbagi informasi, baik itu fakta, ide, atau opini. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan jelas dan dipahami dengan benar oleh penerima. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dan konflik. Melalui komunikasi,
Individu dapat membahas dan menyelesaikan masalah atau konflik yang mungkin timbul. Ini memungkinkan untuk menemukan solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Keempat, memberikan dukungan emosional. Komunikasi antar pribadi sering digunakan untuk memberikan dukungan emosional, mendengarkan, empati, dan memberikan dukungan verbal dapat membantu individu merasa didengar dan dimengerti. 5. Pengaruh dan persuasi. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Ini bisa melibatkan perubahan sikap, pendapat, atau perilaku orang lain melalui argumen yang meyakinkan dan komunikasi yang efektif. 6. Mengkoordinasikan tindakan. Dalam konteks profesional atau kelompok, komunikasi digunakan untuk mengkoordinasikan tindakan dan usaha. Ini memastikan bahwa semua anggota tim atau kelompok bekerja menuju tujuan yang sama dengan cara yang terorganisir. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, untuk meningkatkan pemahaman. Komunikasi antar pribadi membantu dalam meningkatkan pemahaman antara individu. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, individu dapat mengklarifikasi asumsi, mengatasi kesalahpahaman, dan membangun kesepahaman bersama. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai tujuan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi tentunya sangat penting, misalnya dalam mengatasi dan mencegah konflik. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik dan menyelesaikannya sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Ini memungkinkan hubungan yang lebih harmonis dan damai. Selanjutnya, untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Komunikasi antar pribadi membantu individu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, kepekaan, dan kemampuan mendengarkan. Ini penting untuk interaksi yang lebih bermakna dan konstruktif dengan orang lain. Mengembangkan hubungan pribadi dan profesional. Komunikasi yang efektif membantu membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan saling percaya, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Selanjutnya, mengembangkan hubungan pribadi dan profesional. Komunikasi yang efektif membantu membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan saling percaya, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Ini penting untuk menciptakan ikatan yang erat dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Pentingnya komunikasi pribadi juga untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Dalam lingkungan kerja atau kelompok, komunikasi antar pribadi yang baik memungkinkan kerjasama dan kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas hidup, komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi stres, mencegah konflik, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Dengan berkomunikasi secara efektif, individu dapat menyelesaikan masalah yang lebih cepat dengan menghindari kesalahpahaman. Komunikasi antar pribadi juga penting untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan komunikasi antar pribadi memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang lebih lengkap. Ini membantu individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepuasan pribadi dan profesional. Dengan berkomunikasi secara efektif, individu dapat mengapresiasikan kebutuhan, keinginan, dan perasaan mereka dengan lebih baik. Ini dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan pribadi dan profesional, serta memberikan rasa keterlibatan dan penghargaan.